Baik, kali ini kita akan mulai belajar tentang tokoh dan penemuan, itu pada tema 3 subtema 1 pembelajarannya. Yang pertama, ini adalah kompetensi dasarnya untuk IPA dan IPS. Kita belajar penemu yang mengubah dunia untuk pembelajaran pertama. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ya, ini ada yang tahu? Ya, ini adalah Michael Faraday. Ya, ini adalah seorang tokoh yang dapat mengubah dunia. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke kamu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Untuk paragraf pertama ini untuk arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron melalui media perantara. Sedangkan di sini arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Jadi ini kurang pas ya. Arus listrik adalah aliran elektron melalui media perantara. Nah, media perantaranya itu biasanya menggunakan logam dan yang paling baik adalah tembaga. Jadi arus listrik dengan gelombang elektromagnetik itu berbeda. Harusnya ini kita tutup ya. Jadi kalau gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, itu betul ya. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Seperti ini penampangnya ya. Dari gardu induk ini disalurkan ke transmisi, baru disalurkan ke industri kecil, industri besar, ke sekolah, ke perumahan, ke pertokoan, dan lain-lain. Untuk paragraf kedua ini sebenarnya pendesain transmisinya adalah bukan Michael Faraday ya, tetapi adalah Nikola Tesla. Oh, di sini ada dua gambar. Nikola Tesla ini pendesain transmisi untuk arus AC. Sedangkan Thomas Alva Edison ini pendesain transmisi untuk arus DC. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan banyak macam lagi ya. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kalau dari PLN itu semuanya paralel ya. Ini kalau yang dari PLN itu semuanya paralel. Tapi kalau untuk rangkaian seri ini misalnya baterai. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai
untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Dilihat dari cara penyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Penampangnya seperti ini. Ya, ini untuk rangkaian lampu seri, kabelnya dari pusat listriknya hanya satu kabel, ya, lampunya berjejer, sedangkan paralel seperti ini. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Nah, ini lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Nah, kalau untuk yang PLN tadi ya, itu paralel. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus juga hemat energi, hemat biaya. Kalau di Indonesia itu masih menggunakan BBM. Jadi BBM itu adalah salah satu yang tidak bisa diperbaharui. Jadi kalau kalian menggunakan listrik dengan bijak, kalian juga sudah membantu untuk pengiritan BBM itu ya. Nah, baik, kalian nanti komen di bawah ini keadaan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik ya. Komen di bawah, nanti Pak Ferry akan cek. Oke, semangat semuanya, selamat belajar, tetap sehat, berada di rumah. Tuhan memberkati.